lebih baik satu hari di pelataran rumah-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu kami dengar, memperbarui seluruh kehidupan kami. Bertahta Tuhan, berkuasa, berotoritas dalam hidup kami. Kau Raja, Engkau Tuhan yang layak disembah. Kami mau mendengar Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah Engkau sampaikan firman-Mu yang dahsyat dan berkuasa Tuhan. Firman-Mu tegur ingatkan kami, tapi juga firman-Mu hibur kuatkan kami. Siang hari ini Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Setiap kita dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau katakan di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa kabar saudaraku? Silakan duduk kembali. Saya selalu diberkati ketika saya hadir di tempat ini. Saya selalu diberkati dengan pujian penyembahannya. Sungguh luar biasa, saya merasakan jemaat saudara ini jemaat yang hangat, jemaat yang hidup, jemaat yang terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Saudara harus bersyukur boleh ada di tempat seperti ini untuk saudara bertumbuh. Nah, saat ini kita akan kembali membahas sermon series tentang greater. Tetapi ini tidak akan jadi satu sesi yang biasa saja, saudara katakan amin. Amin. Ya, pasti akan jadi siang yang luar biasa. Saudara, kalau tadi kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh, itu semua salah satu tanda di mana kita masih berpusat pada Yesus, di mana di dalam komunitas gereja kita masih Roh Kudus masih berkarya, amin. Amin. Karena kisah Rasul, sekali lagi saya mau ingatkan, kisah Rasul itu sebenarnya bukan sekedar kisah dari para Rasul, tetapi itu adalah kisah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan para Rasul, kisah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan gereja, amin. Amin. Nah, siang hari ini sebelum kita mau mulai untuk dengar firman Tuhan, saya mau kita lihat sama-sama satu video. Boleh diputarkan videonya dengan suara yang agak dibesarkan. Satu video. Video ini adalah sebuah parodi, judulnya Wrong Worship. Ada yang sudah pernah lihat? Ini jadinya apabila di gereja kita hanya terpaku pada fasilitas, pada pujian penyembahan yang bagus, berpatokan pada skill, tetapi tidak lagi berpusat pada Yesus, tidak lagi ada Roh Kudus menyertai. Mari kita lihat sama-sama video ini. Only on Sundays ya. Ini ceritanya Michael W. Smith. Songnya yang great, bukan great song. I don't need a savior, kata sih. I'm busy living my life. Christmas, go to church on Christmas, and maybe Easter too. So my faith is renewed. Datang gerejanya Natal Paskah aja. I've sung this song for years. Udah lama nyanyi lagu ini, jadi rasanya Now I stand here.
masih dinyanyikan juga. Though I don't mean it, and Ya pokoknya ikuti aja lah. go through the motions. Lift up your hands. Faith the emotion. Kita palsukan emosinya. I exalt me. I exalt me. I exalt me. Only me. Praise me. Dia menyembah, dia menyembah. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saudara, mungkin kita bisa tertawa lihat ini, tapi kadang-kadang saya pikir benar juga itu terjadi dengan gereja kita. Gereja tempat kita, mungkin komunitas-komunitas kita. Seringkali kita nggak merasa lagi kemana kita menyembah. Siapa yang kita sembah? Kita hanya mencari kepuasan diri kita sendiri. Saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan, pasti kita menemukan kepuasan, amin. Tetapi bukan kepuasan diri kita sendiri, menyembah diri kita sendiri yang kita inginkan. Hari ini kita mau belajar tentang greater defense, pertahanan yang lebih hebat. Kenapa itu dimasukkan dalam seri greater? Karena ini memang yang terjadi dengan gereja. Kita defense, kata defense itu berbeda dengan survive, saudara ya. Jadi kita bukan survive dan nunggu entah kapan gitu. Tapi defense, ada satu pertahanan yang gereja miliki. Saudara, gereja itu tidak kebal terhadap dosa. Gereja tidak kebal terhadap penderitaan. Gereja tidak kebal terhadap kesusahan. Tetapi gereja menang. Amin? Amin. Karena seperti tadi lagu yang telah kita nyanyikan, kami terima kemenangan yang kau sediakan untuk kami bawa. Kemenangan itu diberikan kepada gereja, saudara. Apa bedanya kebal dengan menang? Kebal itu artinya kita tidak merasakan apa-apa. Walaupun kita survive, kita tetap ada di gereja itu, tapi kita tidak merasakan apa-apa. Kita bisa seperti yang dinyanyikan lagu tadi, we fake the emotion. Hanya sekedar emosi-emosi aja. Ya. Tetapi kalau kita menang, saudara, menang itu diperlukan suatu kesadaran rohani yang penuh dari diri kita bahwa kita sudah menang, amin. Nah, di dalam kesadaran rohani yang penuh itu, kita tahu bahwa kita bisa menghadapi apapun. Maka itu Paulus katakan, aku dalam Kristus aku cakap menanggung segala perkara. Karena ada suatu kesadaran rohani bahwa kita sudah menang. Ada suatu karakter yang dibangun dari dalam oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, yaitu bahwa karakter kita sebagai orang yang menang adalah karakter Kristus, saudara. Dan di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan tekanan, kita dapat menjadi orang-orang yang menang. Amin. Jangan heran, saudara, kalau gereja kita bertumbuh tidak dengan cara Tuhan manjakan, tetapi gereja kita bertumbuh karena Tuhan beri tekanan, saudara. Itu adalah salah satu cara di mana gereja selama bertahun-tahun, berabad-abad bisa survive dan memenangkan banyak jiwa. Saudara pernah dengar seorang yang bernama David James Pelzer? Ada yang pernah dengar katakan? Nggak ada ya? Saya sangat suka baca buku-buku psikologi. Salah satu trilogi yang saya baca adalah A Child Called It, The Lost Boy, dan A Man Named Dave. Nah, David James Pelzer atau Dave Pelzer adalah seorang anak yang lahir tahun 1960 di San Francisco. Jadi ceritanya waktu kecil itu sebenarnya keluarganya bahagia, saudara. Papanya seorang pemadam kebakaran dan ibunya juga aktif ke gereja, tapi gereja Mormon, saudara. Ini alirannya aliran aneh-aneh, saudara. Jadi awalnya mereka merasakan keluarga yang cukup bahagia, cukup harmonis katanya. Tetapi suatu ketika keadaan berubah, ketika ayahnya mulai sering tidak pulang karena dia seorang pemadam kebakaran dan sering tugas. Lalu mamanya mulai terkena suatu gangguan jiwa yang bernama schizophrenia. Schizophrenia itu gangguan jiwa yang membuat semua halusinasi gitu ya. Jadi kalau saya melihat orang, saya bisa melihat orang itu sebagai mainan. Itu salah satunya, tapi banyak dampaknya. Jadi ketika mamanya ini kena gangguan jiwa, Dave Pelzer ini dia masih sangat kecil, masih balita, sekitar umur 4-5 tahun. Nah, mulai dari saat itu dia merasakan abuse yang luar biasa dari mamanya. Mulai dari disuntut rokok, lalu dia dikurung di ruang bawah tanah, tidak boleh tidur di kasur, sampai dia akhirnya disuruh minum amoniak dan sampai ditusuk pisau sama mamahnya.
disetrika juga bahkan. Dan abuse itu terjadi bertahun-tahun sampai dia berusia sekitar 12 tahun. Jadi selama beberapa tahun anak kecil ini survive. Seringkali dia harus pergi ke sekolah dengan baju yang bau, berhari-hari tidak dicuci oleh mamahnya. Dia juga tidur di bawah, di ruang bawah tanah itu semacam gudang yang banyak tikus begitu. Lalu dia pergi ke sekolah karena dia lapar, di rumah nggak dikasih makan, dia curi makanan temannya. Sampai sebegitu parahnya kehidupan anak ini, saudara. Itu di dalam buku A Child Called It dijelaskan tentang bagaimana penderitaan Dave Pelzer sebagai seorang anak. Lalu di dalam bukunya yang kedua, The Lost Boy, dia mulai menginjak remaja dan dia mulai rebel. Ketika dia lapor ke dinas sosial di sekolahnya, akhirnya dinas sosial bawa dia keluar dan dia harus pindah-pindah foster house, rumah-rumah penampungan, karena dia bergumul dengan karakternya juga. Selama bertahun-tahun itu juga dia tidak merasakan keluarga yang harmonis, saudara. Sampai dia sekitar umur 18 tahun. Saudara, tapi dalam hidup anak ini dia menyimpan suatu impian bahwa suatu saat dia akan jadi pilot pesawat tempur F-16. Itu dia pegang terus. Dan selama masa survive-nya itu dia terus pindah-pindah foster house sampai ketemu sebuah keluarga yang hangat, yang cukup menerima dia. Sampai akhirnya dia masuk SMA dan drop out dari SMA-nya. Tetapi akhirnya, saudara, dengan keberaniannya dia survive, dia tetap bertahan. Lalu dia masuk Air Force. Dia masuk Air Force di usia 18 tahun. Dan akhirnya, saudara, apa yang terjadi di dalam bukunya A Man Named Dave Pelzer menceritakan bagaimana ketika dia kecil disebut it sama mamahnya. It itu artinya benda, saudara, ya, benda atau hewan bisa, tapi bukan manusia. Lalu The Lost Boy, dan terakhir A Man Named Dave, seorang pria bernama Dave. Dia menemukan identitasnya di sana dan akhirnya benar dia menjadi pesawat tempur F-16. Saat ini dia menjadi seorang penulis, seorang konselor, dan pembicara di berbagai tempat. Dia katakan bahwa dirinya Kristen dan dia mau menjadi seorang Kristen Samaritan yang baik, dibilang seperti itu. Saya nggak tahu dia Kristen apa, tapi yang jelas pengalaman hidupnya ini, saudara, adalah child abuse ketiga terburuk di Amerika, katanya. Satu hal yang paling mengharukan buat saya dalam buku Man Named Dave adalah ketika tahun 1992 dia ketemu dengan mamahnya lagi yang sudah sakit parah di sebuah rumah sakit dan hampir meninggal. Dia datang kepada mamanya, Catherine Pelzer. Lalu dia katakan, "Ma, kau menyiksa aku bertahun-tahun, Ma. But I win." Tapi aku menang. Kau mencoba mengalahkan aku, tetapi aku menang. Kau tidak berhasil mengalahkanku, Ma. Saat ini aku mengampuni engkau, Ma. Dave Pelzer mengampuni mamahnya tepat sebelum mamahnya meninggal, saudara. Nah, kisah Dave Pelzer ini seperti menjadi sebuah gambaran bagaimana orang yang di-abuse demikian rupa tidak harus kalah. Amin. Sepanjang sejarah gereja itu di-abuse. Nah, kalau saya katakan tentang gereja itu berarti dalam konteks pribadi, saudara, secara pribadi lepas pribadi maupun secara komunitas gereja kita. Gereja itu di-abuse sepanjang sejarah, disiksa, mengalami penderitaan sedemikian parah. Tetapi bagaimana gereja bisa bertahan? Kalau kita melihat semakin ada pepatah yang dikatakan gereja itu semakin dihambat, semakin merambat. Itu luar biasa sekali. Dan kita perlu tahu apa sih yang membuat gereja ini bisa bertahan sedemikian rupa. Nah, kita mau melihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12, sama-sama kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Di sini ada sebuah kisah tentang bagaimana Herodes membunuh Yakobus. Herodes membunuh Yakobus, lalu karena orang-orang Yahudi senang akan hal itu, dia meneruskan, dia menyuruh menahan Petrus. Dia penjara Petrus. Siapa Herodes ini? Herodes ini ternyata Herodes Agripa I, saudara. Ternyata soal bunuh-membunuh, tahan-menahan, dan perbuatan jahat semuanya sudah terjadi di sepanjang sejarah keluarga Herodes. Mulai dari Herodes Agung pada zaman Yesus yang bunuh bayi-bayi itu, lalu ada Herodes Antipas, ada Herodes Agripa I, dan Herodes Agripa II nanti yang berhadapan dengan Paulus. Kita melihat di sini, kita akan baca. Saya akan bacakan buat saudara dari ayat 1 sampai ayat yang kelima dulu. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita baca gantian, saya ayat 1, saudara baca ayat 2. Terus bergantian sampai ayat yang kelima. Judulnya di situ, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi.
Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 menteri, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Di sini saudara, jemaat pada waktu itu, jemaat mula-mula menghadapi pergumulan. Lagi-lagi kita ketemu dengan Petrus ya saudara, seorang pengecut yang diubahkan oleh Tuhan Yesus. Sama saya juga seorang pengecut yang diubahkan Tuhan Yesus. Kebanyakan kita hamba-hamba Tuhan juga seperti itu. Saudara, Petrus menghadapi pergumulan, jemaat juga menghadapi pergumulan di sini. Bagaimana mereka dari pasal-pasal sebelumnya mereka sudah dianiaya, tetapi di bagian ini kita melihat Yakobus dibunuh dengan pedang hanya untuk menyenangkan hati orang-orang Yahudi. Dan bayangkan di sini Petrus ditahan, kemungkinan juga pasti akan dibunuh setelah hari Paskah. Dan kalau kita lihat di sini dalam kurun waktu sekitar 2 hari ditempatkan penjagaan 4 regu, masing-masing 4 orang. 16 orang untuk menjaga Petrus, itu kira-kira pagi, siang, malam sampai subuh ya. Jadi dijaga benar supaya dia jangan kabur. Karena niatnya Herodes benar-benar mau membunuh Petrus, saudara. Nah, bagaimana kita melihat Petrus, seorang yang tadinya penakut ini, bisa menghadapi seperti ini? Ini adalah suatu kehormatan yang Petrus terima dalam pelayanannya. Saudara, kita mau belajar tentang 3 hal yang membuat kita bertahan sebagai gereja. Yang pertama, saudara, yang pertama, jauh sebelum kejadian ini ada, jauh di belakang sana, di Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16. Yesus pernah bertanya begini, siapakah aku menurut kamu? Lalu saat itu Petrus jawab seperti ini, engkau adalah Mesias, anak Allah ya, anak Allah yang hidup. Petrus jawab seperti itu, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus menjawab Petrus, katanya apa? Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak menguasainya. Saudara, dalam bahasa asli ada satu hal yang menarik di situ. Di situ dikatakan engkau adalah Petros, dan di atas Petra ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudara, apakah yang dimaksud suatu batu karang yang teguh itu adalah Petrus itu sendiri? Petros dalam bahasa Yunani di situ artinya adalah batu yang kecil, saudara. Batu yang kecil. Engkau adalah Petros, artinya batu yang kecil, atau batu api yang kecil. Tetapi di atas Petra ini, Petra itu artinya cliff, batu karang, rock, the great rock, aku akan mendirikan jemaatku. Saudara, kalau Petrus berpegangan pada dirinya sendiri dalam melayani Tuhan, sudah lama dia runtuh, saudara ya. Karena nggak lama-lama. Satu perikop setelah itu, Yesus tegur Petrus. Karena Petrus bilang apa? Karena Petrus cegah Yesus untuk disalib, ya kan? Petrus cegah Yesus untuk disalib. Dan Yesus bilang, enyah engkau iblis, kau suatu batu sandungan bagiku. Nah, kita berpikir gimana di perikop sebelumnya Yesus katakan kau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Lalu di perikop selanjutnya dikatakan engkau adalah batu sandungan bagiku. Apakah pelayanan itu semata-mata tergantung karena Petrus? Enggak ya. Saudara, kalau gereja bertahan semata-mata karena dirinya sendiri, kita sudah lama runtuh, saudara. Yang dimaksud Yesus di sini bahwa gereja dibangun di atas batu karang adalah di atas kesaksiannya Petrus, saudara. Di atas kesaksiannya Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu adalah tempat di mana Yesus membangun jemaatnya. Amin. Saudara, kalau kita berpegangan pada diri kita sendiri, kita akan sering gagal, saudara ya. Banyak orang tidak mau lagi melayani Tuhan atau tidak mau terima tanggung jawab sama sekali karena dia merasa nggak bisa lah, nanti aku gagal. Saudara, saya ini sering gagal. Kalau saya melayani Tuhan karena kekuatan saya sendiri, sudah lama saya berhenti, sudah lama saya nyerah. Mungkin Bapak Ibu Gembala juga mengalami hal itu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin menghadapi jemaat-jemaat, menghadapi masalah-masalah, kita bisa berhenti di situ, saudara. Kalau kita berpegang pada diri kita sendiri, kita mesti berpikir seperti ini. Pernah nggak kita gagal? Bisa nggak kita gagal? Bisa ya. Kita bisa gagal. Tetapi Tuhan pernah gagal nggak atas hidup kita? Tidak. Saudara, kegagalan-kegagalan yang kita alami di dalam hidup ini, pegang satu kuncinya, selama engkau tetap di dalam Yesus dan jangan keluar,
Semua kegagalan itu adalah perjalanan hidupmu untuk mencapai kehendak Allah, amin. Untuk mencapai tujuan-tujuannya Allah. Oleh sebab itu bukan karena kegagalan atau keberhasilan kita bisa bertahan. Saudara, saya baru dengar kesaksian minggu lalu dari seorang hamba Tuhan, ibu-ibu, ini ibu gembala. Seorang ibu gembala yang sudah melayani Tuhan sekitar 12 tahun. Dulu sebelum dia jadi gembala, sebelum dia dimenangkan, sebelum dia bertobat, dia adalah seorang bandar narkoba kelas tangan kedua, saudara. Dia bandar narkoba tangan kedua. Suaminya lebih-lebih lagi mafia dengan pabrik narkoba di Medan. Dan benar-benar ibu ini bilang, saya itu dulu sudah mata saya minus, sudah kepala saya migrain, sudah saya terikat dengan narkoba, sudah saya jam 7:05 katanya. Sudah hampir gila, saudara, dia. Hampir gila. Tetapi suatu ketika ada persoalan di dalam keluarganya, mamanya sakit keras, dan itu membuat dia bertobat, saudara. Akhirnya dari hal itu dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus, dan dia mau mulai melayani Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia mulai melayani Tuhan? Dia dicemooh, dia diejek, dia ditolak sama semua orang. Bahkan dia masuk sekolah Alkitab, dia masuk sekolah pelayanan begitu ya, sama teman-temannya dibilang, kamu nggak mungkin deh kayaknya berubah. Loh, saya benar mau berubah, saya mau melayani Tuhan. Nggak mungkin kamu berubah. Dan saudara, yang paling membuat saya terharu adalah bagaimana ketika dia sudah bertobat, ternyata suaminya belum bertobat, saudara. Suaminya belum bertobat, suaminya terus jadi bandar narkoba, berkali-kali ditangkap, dikeluarkan, suaminya jadi residivis. Dan dia mengalami itu selama kurang lebih 12 tahun. 12 tahun, dia seringkali kunjungi suaminya di penjara. Sipir penjara tanya, ibu siapa? Suaminya, istrinya. Ibu kerjanya apa? Saya pendeta. Terus bayangkan perasaannya. Dia bilang begini, kalau saya datang ke sini sebagai istrinya, saya malu. Tapi karena saya datang ke sini karena Yesus, karena saya mengasihi Dia. Jujur, kalau saya lebih baik saya layani penjahat-penjahat yang lainnya. Saya bikin KKR sekali, semua orang di penjara bisa bertobat. Tapi suami saya, bertahun-tahun saya doakan dia, bertahun-tahun saya injili, tapi belum berubah-berubah. Kalau saya bergantung sama diri saya sendiri, saya nggak mau melayani Tuhan, saudara. Tetapi di dalam semua tekanan, dalam semua masalah yang terjadi dalam hidupnya, dia melayani Tuhan. Bahkan dia jadi gembala, saudara. Saya mendengar kesaksiannya itu luar biasa sekali. Dan saya melihat bagaimana orang yang sudah dipilih Tuhan, orang yang di dalam Kristus, melalui penganiayaan, melalui penderitaan, melalui hal-hal yang sulit buat hidupnya, dia bisa survive. Amin, saudara. Pastinya kita juga mau jadi seperti itu ya. Bukan seperti dia dengan suaminya, tetapi kita mau bertahan seperti dia. Saudara, kita perlu melihat kepada Yesus sebagai Mesias dan anak Allah. Jangan pandang kepada Petros, batu yang kecil ini, saudara. Kita pandang kepada batu karang yang teguh. Disitulah kekuatan kita. Memandang kepada defense kita yang paling utama, batu karang yang teguh. Kalau pengharapan saudara diletakkan pada batu karang yang teguh itu, kalau iman saudara diletakkan pada batu karang yang teguh itu, saya yakin kita tidak mudah hancur, saudara ya. Kita akan tetap bertahan di dalam Tuhan. Nah, saudara, Ibrani pasal 12 ayat 2-3 berkata seperti ini. Mari kita buka sama-sama. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2-3. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2-3. Di situ dikatakan seperti ini, marilah kita melakukannya. Perlombaan ini ya, di ayat 1 dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu ke dalam kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, dan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Di ayat 4 dikatakan di sini, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, saudara. Di sini kita lihat bagaimana kalau Kristus pun dianiaya, kita juga sangat mungkin untuk mengalami penderitaan di dalam dunia, saudara. Betul? Setuju atau tidak? Ya. Banyak gereja sekarang mengajarkan orang Kristen tidak perlu menderita di tengah dunia. Saudara, ketika mereka menghadapi persoalan,
menghadapi suatu kenyataan hidup, mereka akan pergi dari gereja itu. Mereka akan tinggalkan gereja itu. Kok hidup saya jadi seperti ini katanya? Kok jadi begini hidup saya? Katanya gak ada penderitaan, katanya berkat. Saudara, di dalam pergumulan kita, disitulah terjadi pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Amin. Kenapa bangsa Israel harus lewat padang gurun? Di situ adalah sebuah proses di mana mereka harus bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Itu menjadi gambaran gereja. Perjalanan orang Israel selama 40 tahun di padang gurun, melewati 42 titik perhentian di padang gurun. Dan kalau kita pelajari 42 titik perhentian itu ada artinya masing-masing. Itu sangat memiliki makna rohani yang dalam. Itu menggambarkan kehidupan kita, menggambarkan suatu titik-titik dalam perhentian kehidupan kita, saudara. Dan itu menjadi gambaran bahwa gereja pun sekarang sedang melewati padang gurun. Sudahkah kita sampai tanah perjanjian? Pertanyaannya seperti itu, saudara. Kita sudah mengalami tanah perjanjian di dalam Yesus Kristus, amin. Tetapi di dalam dunia ini, secara fisik kita masih di padang gurun, saudara. Secara fisik kita akan mengalami tanah perjanjian bukan di dalam dunia ini. Ingat baik-baik, kalaupun saudara hari ini diberkati, itu bukan titik akhir dari kehidupan kita. Kalau hari ini saudara mengalami mujizat yang besar, itu bukan titik akhir dalam hidup kita, saudara. Masih ada perjalanan untuk esok, untuk lusa, dan seterusnya. Bersiap, kalau kita mengalami lagi penderitaan itu, pasti kita akan mengalami lagi pertolongan Tuhan, amin. Itu yang akan terus menguatkan kita. Kalau kita berpikir secara fisik kita juga sudah mengalami tanah perjanjian di sini, besok ada lagi tantangan. Seperti orang Israel, saudara. Habis lewat laut Teberau dibelah, besokannya lagi nggak ada air, bersungut-sungut mereka, sakit hatinya. Pertahanan kita yang paling kuat adalah menyadari bahwa Yesus juga menderita. Maka kemungkinan besar kita sebagai hamba-hambanya juga mengalami penderitaan di dalam dunia. Itu harus kita terima, saudara. Dan kalau saya katakan bahwa gereja bisa bertumbuh bukan semata-mata karena Tuhan manjakan, tapi karena Tuhan beri tekanan, beri penderitaan, izinkan semua hal-hal yang buruk terjadi. Dia tidak kasih hal yang buruk, tetapi dia izinkan semua hal itu terjadi untuk menyatakan pribadinya, saudara. Menyatakan pertolongannya. Itu yang perlu kita pegang. Tetapi satu hal yang luar biasa, kalau kita terus memandang kepada Yesus, mata kita tertuju pada Yesus, Dia memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara, iman kita akan semakin dewasa melalui semua pergumulan, melalui semua penderitaan. Itu tujuan dari penderitaan. Tujuan dari penderitaan bukan untuk menghancurkan kita. Mungkin orang-orang dunia yang di dalam hidupnya tidak ada iman yang hidup, bisa rusak. Saya pernah katakan ya, bahwa yang membuat orang itu mengalami kehancuran dalam hidupnya bukan masalah besar kecilnya masalah, tapi masalah ada atau tidaknya iman. Kalau orang tidak punya iman, masalah kecil pun bisa menghancurkan kehidupannya. Suami istri bisa berantem, bisa rusak rumah tangga, bisa cerai karena masalah sepele, iya kan? Masalah ada SMS di handphone suaminya, "Bang, SMS siapa ini, Bang?" Itu bisa menghancurkan, saudara, kalau nggak ada iman. Kalau kita punya iman, saudara, bukan masalah besar kecilnya masalah. Karena sekali lagi saya mau tekankan, kita memang tidak kebal. Ketika ada masalah penderitaan kita rasa sakit, tapi kita menang, saudara, amin. Kita menang. Harus kita sadari secara rohani. Kalau Kristus menderita, kita menderita, tetapi Kristus sudah menang, dan kita pun pasti menang. Itu perlu kita pegang baik-baik. Dalam kehidupan kita ini, perlombaan itu ada suatu masalah, saudara. Benar nggak? Kalau kita ikut perlombaan, ada pergumulan kan di situ kan? Kita harus berlari, kita harus keluar keringat. Mungkin kadang kita jatuh, berdarah. Itu pergumulan. Siapa yang tidak mau menang, jangan berlomba, saudara. Kalau nggak berlomba, kita nggak menang. Tetapi itu adalah satu track yang harus kita alami di tengah dunia ini. Penderitaan bisa macam-macam bentuknya. Bisa penderitaan pergumulan secara batin, internal, iya kan? Ketika kita ikut Tuhan, ada suatu kedagingan kita yang dimatikan, itu penderitaan juga, saudara. Ketika kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, keluarga kita meragukan, itu juga penderitaan. Saat kita mau masuk sekolah, kita doa sama Tuhan,
Nggak ada biaya. Saya waktu mau masuk sekolah kitab, saudara, sama sekali nggak punya biaya, saudara. Itu juga pergumulan, saudara. Tetapi setelah saya berdiri jauh, saya lihat ke belakang, saya merasakan semua itu. Tapi ternyata saya menang, saudara. Amin. Saya menang melewati itu. Kenapa? Karena saya berdiri dengan Yesus. Karena semua tujuan hidup saya semata-mata untuk Yesus. Saya pernah mau disekolahin sama orang tua saya, sama kokonya dari papa saya mau disekolahin di Singapura waktu SMA. Tapi setelah saya doa, saudara, saya ngerasa sepertinya harus di sini. Saya itu dulu orangnya introvert, saya pemalu, saya orangnya gugupan. Gak tahu kenapa, saudara, ketika saya masuk SMA itu, SMA biasa aja sebenarnya. Saya melayani Tuhan di sana, saya mulai kenal Tuhan. Dengan khotbah yang belepotan, saya disuruh maju ke depan, suruh bawain khotbah itu sama senior saya. Dan hari ini saya melihat bahwa ternyata semuanya itu membawa suatu kemuliaan bagi Tuhan di dalam hidup saya. Mungkin banyak, dalam tanda kutip, banyak kemuliaan bagi diri saya yang terkikis. Tetapi kalau saya lihat hari-hari ini, kemuliaan bagi Tuhan itu nyata jelas, saudara, melalui kemenangan Kristus di dalam hidup kita. Itu kuncinya. Kalau kita mungkin punya impian, saya waktu kuliah juga, saudara, banyak hal. Lulus kuliah itu saya mau dikirim ke suatu tempat. Saya dulu kerja di perusahaan cukup lama juga, selama 5 tahun. Sebelum akhirnya hati saya menjadi sangat gelisah dan kembali kepada panggilan, saudara. Itu suatu proses yang panjang memang. Tapi akhirnya ketika saya arahkan sepenuhnya pandangan saya hanya bagi Yesus, saudara, itu panggilan saya. Mungkin bagi saudara nggak selalu harus jadi pengkhotbah di atas mimbar, ya. Tapi saudara harus terima baik-baik visi itu dari Tuhan. Yang terutama itu, kita mengerti kepada siapa pengharapan kita labuhkan. Apakah kepada Petros, batu yang kecil ini, diri kita, impian kita, harapan kita, atau kepada Petra, batu karang yang teguh. Kalau kita taruh harapan kita kepada dia, saudara, kita pasti menang. Amin. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, yang pertama, ingat selalu akan Yesus. Di tengah dunia engkau mengalami penderitaan. Dan di Yohanes pasal 16 ayat 33, Yohanes pasal 16 ayat 33, Yesus katakan seperti ini. Ini perkataan Yesus, saudara. Perkataan yang sudah pasti kita alami. Dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia. Itu kata-kata Yesus, saudara. Yesus tidak janjikan hidup yang tanpa masalah, tanpa penderitaan. Di situ dikatakan, dalam dunia engkau mengalami penderitaan, kamu menderita, tetapi semuanya ini kukatakan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Aku. Bukan di dalam kemampuanmu sendiri, bukan di dalam impian dan cita-citamu saja, tetapi kau harus beroleh damai sejahtera di dalam Aku, kata Yesus. Dan di situ janji Tuhan bagi kita semua. Kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia, kata Yesus. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara, ingatlah, kapanpun kau merasa tertekan oleh dunia di sekitarmu, ingatlah bagaimana Yesus disiksa, ditekan sedemikian rupa oleh dunia, dan Dia telah menang atas dunia. Amin. Dalam hal itulah gereja, baik secara komunitas maupun secara pribadi, bisa bertahan. Yang kedua, saudara, yang kedua, di sini di dalam kisah Rasul, dalam kisah para Rasul, kita lanjutkan cerita tentang Petrus. Di ayat yang kelima dikatakan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara dengan kondisi yang seperti tadi. Dia dijaga sedemikian ketat dan rencananya mau dibunuh. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Yang kedua, saudara, di situ kita belajar pertahanan gereja yang terbesar setelah kita berharap pada Kristus. Yang kedua, bagaimana kita saling menanggung beban dan saling mendoakan, saudara. Betul? Saya mau kita sama-sama lihat satu video. Hari-hari ini, saudara, kita tahu saudara kita, orang-orang Kristen di Irak ditekan oleh ISIS, betul ya? Ada satu kota namanya Niniwe. Di situ tempat dulu Nabi Yunus berkhotbah. Itu didiami oleh orang Kristen selama kurang lebih 2000 tahun. Dan ketika ISIS kemarin berkuasa di sana, di situ ribuan orang Kristen diusir. Nah, kita mau lihat beberapa contoh orang-orang Kristen. Ini di luar kita.
Kita bersyukur saat ini ada sebuah gereja yang ada AC-nya, nyaman, ada gembala yang cover kita, saudara, ada komunitas. Mari kita rasakan penderitaan mereka juga. Yuk kita sama-sama lihat. Seperti yang dikatakan Paulus, kami dianiaya tapi tidak ditinggalkan sendiri. Mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka mungkin ditinggalkan oleh My orang father in terdekat. this world left me, but my Father in heaven will never leave me. I love my parents so much. I want them to know that I'm praying that the Lord will open their hearts and minds. I would like to send a message to my dad. You say you want to kill me, to shed my blood in public. No matter what decision you make, I forgive you. There are two ways when the government finds out someone is a Christian. There is execution. And number two, when a Christian gives up their religion, they are sent to the countryside to political concentration camps. Ada dua cara untuk menghentikan kekristenan. Pertama, penyiksaan. Kedua, kerja paksa. In Christ, they will take me and put me in prison. They try to force us to deny our faith and beat us when we refuse. The mob threatened us, saying that India belongs to Hindus. Christians do not belong here. They make slogan, Christians have to move from this village, otherwise we will kill. They warned us that if we rebuilt the churches, they would kill us. They would break our body into pieces, just like they broke our church into pieces. Seperti mereka menghancurkan gereja, mereka Many have come menghancurkan, to me and said that they membunuh went to orang-orang the percaya. church and were told not to come. That makes my heart sad. I can't see how we are second-class believers. Just because some inherited their faith from their parents and others searched for God and found Him. Many Christians have abandoned us. Dia bertobat dan terima Yesus, tapi ketika dia masuk gereja, gereja tidak menerima dia karena gereja takut dianiaya sama yang lain. part in solving our problems. First, the Christians were pushing us to go to the church and be at the meetings. But after I went to jail, they said, please don't come to the church again to avoid us having problems. Tapi mereka tidak ditinggalkan oleh Allah. Asking the Lord to give us more boldness, to give us the strength to bear His name, and to stand strong in the face of terrible persecution. They cannot burn Christ and the church from our hearts. We are in God's hands. I have the Holy Spirit inside me, and He gives me the strength not to be afraid. It's really hard, but praise God, God did everything. No one backslide, no one left Christ. They became very strong believers. My faith was never shaken. I know that in all situations, God is with me. Whenever the persecution comes in your life, do not be discouraged. Just go and ask strength from God. And God will save you. God will guide you in every difficulty. In every difficult situation, keep strong faith in God. I will always trust God who gives me another new life. Always God with me. God has strengthened me. He had made me bold. I cannot stop. I must continue this because I was chosen by God for this work. We want people around the world to pray for us. We want people to speak out on our behalf so that we can Semua orang di seluruh dunia berdoa bagi mereka, merasakan yang mereka rasakan, berdoa bagi mereka yang dianiaya. Saudaraku terkasih, dalam pelayanan saya di beberapa gereja, saya melihat mungkin dalam doa-doa syafaat kita masih berdoa untuk pemerintah kita, untuk masyarakat kita. Tetapi satu hal yang seringkali hilang adalah kita tidak lagi mendoakan mereka. Saudara-saudara kita yang dianiaya, disiksa di berbagai belahan dunia, saudara. Yang kedua, kekuatan doa itu harus ada di dalam gereja. Amin, saudara. Doa yang seperti apa? Di 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus ini adalah sebuah surat penggembalaan Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana Paulus paling banyak menuliskan tentang penderitaan-penderitaan dan tantangan-tantangan yang dia alami di dalam pelayanannya, juga para rasul yang lain. Dan di sini saya bacakan surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus, pasal 1 ayat 3 sampai 11. Saya bacakan, saudara dengar baik-baik, tangkap baik-baik. Di
Di situ dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jadi jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dan kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan. Dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara, di sini dikatakan dengan tegas, Paulus menyampaikan bahwa beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Tetapi satu hal yang Paulus minta dari mereka, doakan kami. Doakan kami. Doa itu lebih dari sekedar mengucapkan kata-kata belaka pada Tuhan, saudara. Ketika kita berdoa, coba kita renungkan, kapan terakhir kali kita berdoa untuk saudara-saudara kita? Gak usah kita pikir dulu mungkin yang di Irak, yang di China, yang di Pakistan. Kapan kita terakhir doa untuk orang di kiri kanan kita? Coba lihat kiri kanannya. Kapan kita terakhir kali berdoa untuk mereka? Dan di dalam doa kita punya suatu kata-kata yang dalam. Bukan sekedar kita sebut nama. Saya cuma berdoa misalnya, Tuhan aku berdoa untuk Harry. Udah sekedar itu aja, saudara. Orang bilang doa itu jangan panjang-panjang. Betul, saudara. Jangan bertele-tele. Tetapi kalau saudara punya nama, punya pergumulan orang lain yang saudara doakan, kan jadi panjang doanya. Kadang-kadang kita berdoa hanya untuk diri kita. Kadang-kadang kita berdoa hanya untuk kenikmatan, kenyamanan. Tapi saudara, saya kasih tahu bahwa gereja bertumbuh ketika kita turut menanggung beban saudara-saudara kita. Berdoa itu sebenarnya adalah ketika begini, saudara. Saya sering berdoa buat teman saya. Dan tiba-tiba dalam doa saya itu, saya merasakan loh penderitaan dia. Saya merasakan ada teman saya yang sudah persiapkan pernikahan sampai sekitar 80%. Dan tiba-tiba pacarnya mundur. Dibatalkan semua pernikahannya. Saudara saya ini bergumul, saudara, sama berbulan-bulan. Dan saya juga berdoa buat dia. Ketika saya berdoa buat dia, saya ingat waktu hari-hari pernikahan saya. Saya ingat pergumulan-pergumulan kami. Dan saya coba rasakan, saya ambil alih bebannya dia itu jadi masuk ke dalam hati saya, saudara. Itu yang membuat akhirnya kita sangat terharu ketika kita berdoa buat saudara-saudara kita. Itu yang membuat gereja bertumbuh, saudara. Kepekaan yang muncul. Saudara, mendoakan jemaat itu bukan hanya tugas Bapak Ibu Gembala. Kita juga perlu berdoa satu sama lain. Dan kita juga perlu berdoa bagi pergumulan gembala kita, saudara. Pernah nggak saudara bertanya sama Bapak Ibu Gembala, apa sih pergumulan Bapak Ibu? Apa yang bisa kami tanggung dalam doa? Kalau bisa kami bantu juga sekalian, saudara. Itulah kekristenan. Jangan jadikan kekristenan hanya sekedar sebuah organisasi semata. Ada persekutuan doa, acara jam 7 sampai jam 9, sudah selesai begitu. Tapi saudara, kita perlu coba belajar untuk turut merasakan penderitaan orang-orang di sekitar kita. Turut ambil bagian dalam penderitaan mereka. Amin, saudara. Mungkin kita nggak juga disiksa seperti mereka. Tapi kita perlu ingat, Paulus katakan, sebab kelebihan kamu harus mencukupkan kekurangan mereka. Itu di dalam kekristenan harus ada seperti itu. Artinya apa? Kita bersyukur kalau Indonesia ini dengan potensi konflik yang lebih besar. Saya katakan Indonesia ini potensi konfliknya lebih besar daripada Timur Tengah. Karena mereka cenderung homogen masyarakatnya. Cenderung sukunya sama, orang-orangnya itu aja, saudara. Paling juga di sana ada 2-3 agama. Coba lihat Indonesia.
berbagai macam ras, berbagai macam suku, berbagai macam adat, berbagai macam agama, berbagai macam kepercayaan. Potensi konflik kita besar, saudara. Kalau Tuhan mau, Dia bisa izinkan penderitaan itu terjadi di Indonesia. Penganiayaan itu bisa terjadi di Indonesia. Beberapa saudara kita di Bogor, di mana gerejanya ditutup, dibubarkan. Pernahkah kita mengalami penderitaan mereka? Nah, kita yang di sini ada di dalam gereja yang sudah nyaman, yang sudah oke, saudara. Mari kita belajar untuk turut menanggung penderitaan mereka. Sebagai salah satu tugas gereja adalah diakonia, kita melayani. Kalau mungkin waktunya, kalau bisa kita lakukan suatu tindakan yang nyata, aksi sosial bagi mereka, saudara. Tapi kalaupun belum ada waktunya, saudara, saat ini mulai dengan mendoakan mereka sungguh-sungguh. Saudara, gereja itu harus saling menanggung beban. Gereja tidak takluk pada penderitaan luar. Kalau kita pikir-pikir, saudara, gereja di mana-mana seperti mereka, tidak ada yang bubar, saudara. Dengan kondisi seperti itu, zaman para rasul, orang-orang dianiaya dari luar, tidak ada yang bubar, saudara. Justru saat ini saya melihat gereja itu ketika mulai fokus sama dirinya sendiri di dalam, di situ mulai muncul masalah. Saudara, kalau baca dengan detail 2 Korintus pasal yang ke-8 sampai pasal yang ke-11, di situ saudara akan menemukan sebuah kisah bagaimana Paulus ceritakan jemaat Makedonia dan jemaat Korintus. Ini beda sekali. Jemaat Makedonia ini jemaat yang miskin apa adanya. Bahkan mereka cenderung tidak kaya begitu ya. Tetapi jemaat Makedonia ini mau menanggung beban jemaat di Yerusalem. Paulus sampai katakan, saya bisa minta jatah saya sebagai rasul, tapi saya tidak melakukan itu. Saya menghimbau untuk kalian, untuk saudara sekalian, mari kalau mau membantu jemaat Yerusalem, kita bantu mereka. Dan jemaat Makedonia, saudara, walaupun mereka mengalami penganiayaan, itu satu-satunya masalah mereka, penganiayaan. Tetapi mereka kompak kuat. Bahkan kalau kita lihat sejarah, Paulus itu paling senang berada di Makedonia. Itu seperti kampung halaman buat Paulus. Sampai sekarang itu kota maju sekali, saudara, Makedonia. Katanya air got di sana itu seperti air keran di sini. Itu maju sekali. Tempatnya enak sekali, saudara, di sana, di Makedonia. Tetapi beda dengan jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu kaya. Dia jemaat di kota yang besar. Tetapi waktu Paulus tulis surat ini, dia pakai contoh jemaat Makedonia. Jemaat Korintus itu berlambat-lambat mau membantu. Dia tidak rasakan penderitaan saudara-saudaranya. Akhirnya yang timbul dalam surat penggembalaannya Paulus pada Korintus apa masalahnya? Perzinahan lah, percabulan lah terjadi di sana. Di sana mulai terjadi masalah-masalah uang lah. Di sana mulai ada kemabukan, pesta pora, perpecahan dalam perjamuan malam. Karunia-karunia banyak tetapi disalahgunakan. Itu gereja Korintus, saudara. Mana yang membuat kita rusak? Penderitaan dari luar atau kebusukan dari dalam? Jangan sampai, saudara, kita sebagai garam, kita membusuk dari dalam. Saya suka banyak lihat gereja-gereja, saudara, ya. Kalau ketika saya perjalanan misi ke desa-desa itu, banyak gereja di sana. Gembalanya itu paling untuk dia hidup dari jemaat itu nggak sampai 200.000 satu bulan. Maka kalau ada yang bilang mereka kurang iman, berhadapan dengan saya dulu sih. Mereka itu sangat beriman sekali, saudara, tapi mereka setia sekali, mereka kompak gitu, saling topang satu sama lain, gembalanya juga ditopang, disupport, berapa yang ada mereka sama-sama nikmati. Itu di desa, saudara. Tapi saya mulai melihat di perkotaan, kota-kota besar yang katanya ada karunia yang luar biasa, gereja itu bertumbuh, berkembang pesat. Ada gembala tuntut menantunya, saudara. Menantu tuntut mertuanya karena masalah harta kekayaan gereja. Lalu jemaat tuntut mereka berdua karena jemaat bilang itu juga bukan uang kalian, itu uang jemaat. Jemaatnya juga salah, itu bukan uang jemaat, itu uang Tuhan, saudara. Itu masalah itu terjadi. Jangan sampai kita membusuk dari dalam, kita cenderung rusak dari dalam. Itu sangat berbahaya buat gereja. Gereja harus bisa memberikan kontribusi kepada orang-orang yang lain. Paulus katakan seperti ini dalam 2 Korintus pasal yang ke-4. Ayat yang ke-8. Dikatakan begini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa.
Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-10 dikatakan di situ kami itu bisa dikatakan sebagai Paulus dan para rasul yang melayani, bisa juga dikatakan sebagai gereja. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, percayalah kalau kita mulai menikmati namanya menanggung beban saudara kita, siapa yang perhatikan masalah kita? Tuhan perhatikan, saudara. Amin. Kadang-kadang kita pikir, ya elah, hidup saya aja begini, saya masih butuh ditolong, saya masih butuh dibantu, kenapa saya harus doa buat orang lain? Coba sudah mulai doa buat orang-orang di sekitar kita. Dan doanya itu turut mengambil bagian dalam penderitaan mereka. Itu artinya berdoa buat saudara-saudara seiman. Nah, saya percaya ketika kita mengalami itu namanya membawa kematian Kristus di dalam tubuh kita, ya kan? Maka kehidupan Yesus juga akan nyata di dalam hidup kita, di dalam gereja kita, di dalam kehidupan kita secara pribadi, komunitas, hidup Yesus akan nyata. Saudara, sekali lagi saya mau tekankan, mari kita berdoa dengan tekun bagi saudara-saudara seiman kita. Karena dengan kita berdoa, kita rasakan penderitaan mereka. Dan pada saat itu sebenarnya Tuhan menambahkan jumlah anggota di dalam gereja. Tuhan menambahkan karunia di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita memberikan sesuatu buat Tuhan, mungkin kalau jemaat berikan persepuluhan, jemaat menabur, memberikan bantuan. Nanti coba saudara baca ya tadi 2 Korintus 8-11. Di situ Paulus katakan begini, maka taburan kamu akan mendatangkan suatu balasan yang berlimpah-limpah dari Allah dan menumbuhkan buah-buah kebenaran di dalam hidupmu. Bagaimana karakter jemaat bisa bertumbuh? Bagaimana karakter jemaat bisa bertumbuh? Salah satunya adalah bagaimana kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, saudara. Itu. Kalau kita sekedar hanya berdoa buat diri kita sendiri, kita datang ke gereja buat diri kita sendiri, ternyata buah-buah kebenaran. Nah ini, di 8 ayat 14 dikatakan, hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada yang tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Coba baca 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Di situ dikatakan dengan jelas, saudara, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jangan semuanya kita perlakukan sebagai roti buat kita. Ada benih yang harus kita tabur. Dan benih itu pasti dilipat gandakan oleh Tuhan. Dan lebih daripada itu saya mengatakan, Tuhan menumbuhkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Maka dalam pemberian kita itulah, ketika kita merasakan penderitaan orang lain, kita akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Oleh karena kami, dikatakan oleh karena kita merasakan penderitaan mereka, maka karakter kita akan mulai bertumbuh. Kita akan mendapat jemaat yang penuh kemurahan hati, saudara. Kita akan mendapat jemaat yang penuh dengan kasih. Amin. Saya berdoa kiranya Tuhan yang menyingkapkan lebih banyak lagi. Roh Kudus menolong kita untuk bertumbuh dalam hal ini, saudara. Untuk menutup bagian ini, saya mau kita sama-sama lihat lagi video yang selanjutnya. Mengapa kita berdoa bagi mereka yang teraniaya? Sekitar 26 juta disiksa, orang Kristen disiksa dan menjadi martir. Hari ini sekitar 100 juta Kristen di lebih dari 60 negara disiksa karena mereka menjadi Kristen.
Semua yang diminta oleh orang-orang yang menderita, orang-orang Kristen yang menderita selalu sama. Berdoalah bagi kami. Berdoalah bagi kami, kata mereka. The most powerful weapon, senjata yang paling powerful. Doa adalah sumber pertolongan yang utama. Ingatlah kami orang-orang dalam tahanan ini, kata Paulus. Kita berdoa karena kesetiaan mereka menginspirasi kita. Tolong dihentikan dulu di situ. Kita berdoa karena kesetiaan mereka menginspirasi kita. Kita berdoa karena kita mau merasakan luka mereka. Kita berdoa karena Alkitab mengajar kita begitu. Kita berdoa karena itu menguatkan gereja, saudara. Amin. Kita berdoa karena kita semua satu keluarga. Mereka adalah saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan kita. Next. Amin. Saudara, ketika jemaat berdoa, di situ dikatakan di ayat yang ke-6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata padanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka di pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku bahwa benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Saudara, di situ kita melihat hasil dari doa jemaat, bagaimana itu menguatkan juga para gembala jemaat, saudara. Amin. Itu menguatkan para gembala jemaat. Dan satu hal yang kita lihat dari Petrus setelah diselamatkan begini, bukan dia tidak jadi martir lagi, saudara. Suatu saat nanti dia jadi martir, tetapi ada suatu tugas yang belum selesai dari Tuhan di dalam hidupnya Petrus. Kita mungkin mau lihat orang-orang di sekitar kita, kiri kanan kita, mungkin masih banyak hal yang belum diselesaikan dalam hidup mereka. Mari saudara bantu mereka untuk mereka boleh mencapai tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Dengan begitu gereja akan kuat, saudara. Dan kita percaya dalam doa kita, mungkin saudara kita sedang mengalami suatu jalan buntu dan dia sudah berdoa juga, dia sudah berjuang. Ternyata Tuhan mau doa kita lah yang menerobos kemustahilan dalam hidupnya dia. Amin. Seringkali begitu, saudara. Doa kita bisa menerobos kemustahilan dalam hidup orang lain. Saya seringkali merasa, saudara, dalam berbagai macam kesulitan, doa dari saudara-saudara seiman itu sangat kuat dampaknya. Dan itu akan menjadi kekuatan yang ada di dalam gereja, saudara. Saya tidak katakan kekuatan yang dari luar, mungkin izin dari pemerintah atau apapun. Yang terpenting adalah kehidupan di dalam, saudara. Itu penting sekali. Kehidupan di dalam buat kita tetap segar di hadapan Tuhan, tetap segar bagi Tuhan. Kita tidak membusuk dari dalam. Dan saudara di sini dikatakan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ternyata mereka sangat tekun untuk berdoa. Mereka terus berdoa tanpa berhenti. Lalu dan ketika ia mengetuk ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu.
dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Saudara, di sini ada suatu sukacita yang nggak bisa dijelaskan oleh Rode. Hanya karena melihat Petrus dia sangat sukacita sekali, saudara. Saudara, kita mau ya ada orang-orang yang seperti itu di dalam komunitas kita, betul ya? Ada sukacita ketika kita ketemu dengan anggota jemaat gereja kita di jalan. Paling tidak kita katakan, "Hei, apa kabar?" Jangan sampai kita malah menjauh, saudara. Ada sukacita yang tidak dapat terlukiskan dan tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Saudara, dalam Alkitab ada dua kata Yunani yang dipakai buat sukacita. Yang pertama chara. Chara itu dipakai oleh Paulus dalam menuliskan buah-buah roh. Ada sesuatu yang lebih dalam dari chara. Yang Paulus tulis dalam Roma 12 itu menggunakan kata hilarotes. Hilarotes. Kalau chara itu diterjemahkan sebagai joy atau gladness. Kalau hilarotes itu adalah sebuah sukacita yang meluap-luap dari dalam. Bahasa modernnya itu hilarious, tapi terjemahan modernnya nggak cocok, saudara ya, karena itu artinya pesta pora, sukacita yang konyol, yang berlebihan, ledak-ledak. Tetapi hilarotes digunakan sama Paulus. Nah, ini lagi saya Bible study-kan di komunitas kami, bagaimana mereka punya hilarotes. Hilarotes itu adalah suatu sukacita yang tidak dikendalikan oleh apapun juga. Kenapa kau sukacita ikut Yesus? Bisa nggak kita gambarkan? Kadang-kadang kita nggak ngerti ya, kenapa ya? Tetapi ternyata karena kita sudah ditebus, saudara. Amin. Dalam gereja harus ada sukacita karena kita sudah ditebus. Harus ada sukacita karena pemeliharaan Allah. Harus ada sukacita karena adanya saudara-saudara seiman. Saudara, kalau kita punya sukacita jenis yang seperti ini, saya mau katakan satu hal. Bahwa komunitas kita, sesederhana apapun komunitas kita akan tetap ngumpul, saudara. Amin. Dan dalam kondisi serumit apapun, kita akan tetap ngumpul. Amin. Ada orang-orang nggak mau lagi datang ke gereja karena di sana AC-nya kurang kencang. Karena di sana sound systemnya kurang bagus. Saudara, kalau kita adalah orang-orang Kristen, gereja yang sejati, kita kumpul di warung kopi pun akan terasa hadirat Tuhan, saudara. Itu karena adanya hilaritas, adanya sukacita yang meluap-luap dari dalam diri kita. Itu harus ada di dalam gereja. Kalau belum, temukan kembali bersama. Melalui apa? Mungkin kita perlu lihat kembali saat-saat dimana kita lahir baru, saudara. Pernah kita buat sharing seperti itu di dalam komunitas, bagaimana waktu kita lahir baru. Hal-hal sederhana seperti itu memunculkan hilaritas. Dan ketika kayak gitu, saya berpikir, iya ya, kita bisa ngumpul. Kenapa kita ngumpul terus? Kenapa kita senang ngumpul? Kenapa kita senang ketemu saudara-saudara kita seiman? Enggak tahu. Ada sesuatu yang meluap-luap dari dalam diri kita. Dan seperti orang-orang di dalam Kisah Para Rasul, mereka kumpul di sana bukan karena roti, saudara, bukan karena makanan. Lalu mereka juga tetap ada di sana walaupun penganiayaan terjadi. Ketika situasi bertambah rumit, ketika segala sesuatu jadi berat, jadi complicated, mereka tetap ada di dalam komunitas itu. Amin. Saudara, jangan sampai kita tinggalkan komunitas kita. Kita tinggalkan saudara-saudara seiman kita hanya karena situasinya semakin berat di situ, saudara. Ketika gereja ini menghadapi suatu tekanan, mari hadapi sama-sama. Mari kita tetap ada di situ, miliki sukacita yang seperti itu, saudara. Dan diperlukan ketekunan dalam segala hal. Saya mau tutup dengan satu analogi. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya mau tutup dengan satu analogi. Tadi pertama kita belajar bahwa pertahanan gereja yang utama adalah ketika kita menaruh harapan kita bukan pada Petros atau batu yang kecil ini, tetapi pada Petra, batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, bagaimana kekuatan doa. Kita turut merasakan, mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang percaya. Lalu kita juga membantu, menerobos segala kemustahilan dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita, supaya mereka mencapai kehendak Allah melalui doa-doa kita. Dan yang terakhir, kita belajar bagaimana sukacita yang melimpah-limpah itu, meluap-luap itu, harus ada di dalam kehidupan kita. Saudara, ketekunan itu penting. Orang-orang Kristen senang punya teman. Orang-orang Kristen senang punya teman. Coba lihat kiri kanannya di dalam gereja ini. Ya, itu teman-teman kita. Tapi saya analogikan begini. Orang Kristen punya satu teman yang selalu menepuk pundaknya dan menghibur dia dalam segala kesusahan. Wah, kita senang sama teman ini. Dia selalu memberikan penghiburan buat kita. Teman kita ini namanya sukacita, saudara. Lalu orang Kristen punya teman yang lain. Teman kita ini selalu traktir kita, selalu treat kita. Saat kita nggak punya duit, dia selalu berikan buat kita. Teman kita ini namanya berkat, saudara. Orang Kristen punya satu teman yang lain, yang
yang dia selalu kuatkan kita, yang selalu beri kata-kata yang memotivasi kita. Teman ini namanya penghiburan, saudara. Tetapi ada satu teman yang seringkali kita nggak terlalu suka untuk berteman dengan dia, karena teman kita ini bisa mengkritik kita. Teman kita ini bisa mendorong kita, memberi kita tantangan. Teman kita ini membuat kita setia ketika kita tidak lagi mau setia. Dan teman ini yang akan membawa kita kepada masa depan. Tanpa teman yang ini, yang lain-lain itu hanya menjadi penghiburan sementara, saudara. Teman yang saya maksud ini namanya ketekunan, saudara. Saudara perlu tekun. Walaupun hal itu tidak kita sukai. Tekun di dalam gereja, tekun cari Tuhan. Tekun mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tekun menanggung penderitaan. Ketekunan membawa kita semakin dekat pada kehendak Allah. Amin, saudara. Dan ketika kita lihat di akhir, Herodes yang begitu ambisius, yang punya keinginan luar biasa untuk memusnahkan para rasul dengan kuasanya yang hebat. Lalu di akhir bagian ini kita melihat ketika Herodes berpidato di depan rakyat banyak, dan orang-orang katakan, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Kisah Rasul katakan, saat itu juga dia ditampar oleh malaikat Allah dan dia mati dimakan cacing-cacing. Sejarah mencatat bahwa Herodes setelah dia berpidato hari itu, Herodes kena suatu serangan lambung, serangan penyakit usus yang parah, saudara. Penyakit usus yang parah. Dan akhirnya Herodes mati karena penyakit usus itu. Sampai keluar cacing-cacing dari perutnya, saudara. Apakah Petrus tidak mati lagi setelah itu? Petrus terus melayani, menjalankan kehendak Allah. Tapi suatu saat juga dia jadi martir, saudara. Saya mau gambarkan di sini seperti ini. Penderitaan dalam dunia ini sifatnya sementara, amin. Tapi kesenangan dalam dunia juga sifatnya sementara. Maka itu kita harus punya hal yang kekal dalam diri kita. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 katakan seperti ini. Tetapi harta rohani ini kami miliki di dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan berasal dari diri kami sendiri. Saudara, harta rohani ini yang Tuhan percayakan, itu adanya di bejana tanah liat, saudara. Yang rapuh, yang rentang. Tetapi semua itu ada supaya nyata bahwa kekuatan melimpah-limpah itu datang dari Allah. Walaupun seringkali kita nggak kuat, seringkali kita nggak sanggup, tapi dia penghiburan kita. Dia sukacita di kekuatan kita. Amin, haleluya. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami telah belajar bagaimana untuk bertahan di dalam Tuhan. Penderitaan boleh ada, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Karena kami tahu kepada siapa kami percaya, pada batu karang yang teguh, bukan pada pengharapan yang sebentar saja lenyap. Tuhan tolong kami dalam segala pergumulan penderitaan anak-anak-Mu. Biarlah nyata bahwa gereja ada kemenangan Kristus di dalamnya. Melalui penderitaan, melalui tekanan, kami akan semakin menyatakan karakter Kristus, menyatakan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau dibaharui Tuhan. Setelah hari ini kami pulang, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang baru Tuhan. Kami mau mulai
menjadi bagian dari rencana Allah, menjadi bagian dari kehidupan orang-orang percaya. Sekalipun kami harus menanggung beban penderitaan saudara-saudara kami, Tuhan kuatkan kami, pimpin kami. Terima kasih firman-Mu sudah ingatkan dan tegur kami, sudah kuatkan dan hibur kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami sudah berdoa mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.